Shalom my students, how are you today? Hari ini bersama dengan Sir Rocky Cendata membawakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 12 SMA Anastasia. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan doa. Kami bersyukur dan tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Inilah hidup kami ya Tuhan, mau melayani-Mu. Bapa, ajari kami, bimbinglah kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti materi pembelajaran ini. Dan kami dapat Tuhan menerapkannya di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Allah kami yang hidup, pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi kami daripada virus corona ini ya Tuhan. Agar kami dapat kembali bersekolah, dapat menjalani aktivitas kami tanpa rasa takut. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian untuk Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi.
melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, dan mengasihimu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Sama-sama kita telah mendengarkan lagu pujian tersebut. Anak-anak Ser, mari kita kembali bersama-sama membahas materi pembelajaran kita ini. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bilangan 35 ayat 9 sampai 10. Bilangan 35 ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Anak-anak Ser, di sini firman Tuhan ya mengajarkan kepada kita ya adanya perlindungan kepada seseorang yang memang dia melakukan pembunuhan itu, tapi tidak ada unsur kesengajaan. Ya, jadi ini menjamin kehidupan daripada seorang yang melakukan pembunuhan tanpa direncanakan. Oleh karena dia mau melindungi dirinya. Jadi ini di dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai 11 ini juga berbicara tentang HAM, hak asasi manusia. Anak-anak Ser, materi pembelajaran kita ini Pergulatan Bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno dimulai dengan pertumpahan darah ratusan ribu orang, ya. Bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Pertumpahan darah di masa Orde Baru berlanjut terus hingga terjadinya Petrus atau penembakan misterius pada sekitar tahun 1982 sampai 1984. Sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati, juga tanpa proses peradilan yang jelas. Nah, di masa Orde Reformasi, pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia pun masih terjadi. Hal itu antara lain telah disebutkan dalam pembahasan pertama. Nah, berbagai kasus pelanggaran HAM masih terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia sudah memasuki era reformasi. Rakyat seperti tidak berdaya menghadapi mereka yang berkuasa dan memiliki banyak uang. Tetapi
menindas dan menyengsarakan hidup sesamanya. Ya. Hingga kini penanganan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM belum tuntas. Reformasi ini diwujudkan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat yang sifatnya menjadi lebih bebas dan terbuka. Indonesia Investment 2013. Ya, kebebasan dalam berpolitik, ya contohnya adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik yang memiliki visi misi yang berbeda dari partai politik yang sudah ada pada kepemimpinan Soeharto. Anak-anak Sir, di masa pemerintahan Soekarno, ya Soeharto, itu masing-masing memiliki ya kelebihan dan kekurangannya. Termasuk juga di masa kita ini disebut Orde Reformasi. Ya. Ada 4 pergantian presiden. Yang pertama itu ya Presiden B.J. Habibie, ya. Kemudian digantikan oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian digantikan ya oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Kemudian Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Yang saat ini 2 kali dia dalam memerintah bangsa kita ini. Nah, tapi kita lihat ya untuk di masa ini pada periode-periode sebelumnya yang dipimpin oleh presiden kita ya itu memiliki kekurangan dan atau kelemahan bahkan kelebihan masing-masing. Nah, jadi di masa ini marilah kita sama-sama untuk mewujudkan demokrasi dan HAM. Tugas untuk anak-anak SAR adalah membuat slogan. Ya. Jadi buatlah slogan tersebut. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.